Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas izinnya, atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita semua dapat hadir pada siang hari ini untuk menunaikan ibadah salat Jumat. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan oleh Allah kepada Nabi kita, teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, masjid adalah kata yang sudah akrab dengan kita. Kehidupan muslim hampir tidak bisa dipisahkan sebetulnya dengan masjid. Masjid merupakan tempat yang dimuliakan oleh Allah dan memiliki keistimewaan. Bahkan di dalam Al-Quran tidak kurang ada 18 ayat Allah menyebut kalimat masjid di dalam ayat-ayat Al-Quran yang mulia. Masjid sebagai bagian dari tempat bumi yang luas ini, Allah menyebut masjid khusus karena keistimewaannya dan karena keutamaannya. Dan tentu di dalamnya begitu banyak sekali dan urgen sekali bagi setiap muslim dan komunitas muslim untuk memahami apa itu fungsi dan esensi serta keutamaan masjid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada beberapa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan masjid. Allah Subhanahu wa taala menyebut pertama bahwa masjid adalah tempat yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, "Wa man adlamu man iftara wa man adlamu mimman mana'a masajidallah ayyudhkara fi ismuhu wa sa'a fi kharabiha." Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang menghalang-halangi untuk menyebut nama Allah di dalam masjid-masjidnya dan berusaha untuk merobohkannya? Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalam masjid kecuali dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi masjid-masjidnya, masjid yang dibangun atas dasar ikhlas karena Allah dan semata-mata mengharapkan keridhaan Allah adalah menjadi tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah menjamin tentunya keselamatan bagi mereka yang memenuhi masjid, tentu dengan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua,
bahwa orang-orang yang memakmurkan masjid, mereka itulah orang-orang yang beriman dan akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir." Hanyalah yang memakmurkan masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang beriman kepada hari akhir, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Memakmurkan masjid ada dua hal, memakmurkan dalam arti fisik dan memakmurkan dalam arti non fisik. Dalam arti fisik adalah diperintahkan oleh Allah kita untuk mengadakan masjid di suatu tempat yang memang belum ada, memperbaikinya, memperbaiki fasilitasnya, sehingga orang-orang yang beribadah di dalamnya merasa nyaman, merasa tenang, adalah bagian dari memakmurkan masjid. Tapi makmur masjid yang kedua adalah memakmurkan dalam arti non fisik, yaitu mengisi masjid dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Kegiatan-kegiatan beribadah kepada Allah SWT adalah bagian dari memakmurkan masjid. Allah menjamin mereka-mereka yang senantiasa memakmurkan masjid akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Dan petunjuk itulah yang selalu kita cari. Petunjuk itulah hadirin yang selalu kita minta. Bahkan setiap saat kita selalu minta, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepadaku jalan hidayah yang lurus. Itu selalu kita minta. Karena tidak ada jaminan kita ini ada dalam hidayah Allah. Dan orang-orang yang memakmurkan masjid, insya Allah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda, ahabbul baladi ilallahi masajiduha wa abghadul baladi ilallahi aqwab. Rasulullah SAW bersabda, bagian dari negeri yang paling dicintai oleh Allah SWT adalah masjid-masjidnya, dan bagian dari suatu negeri yang dibenci oleh Allah adalah pasar-pasarnya. Ini menunjukkan bahwa masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah SWT, karena masjid adalah tempat orang-orang baik. Masjid adalah tempat yang baik dan tentu akan melahirkan orang-orang yang baik. Dan Allah mengatakan di dalam hadis ini, kata Rasulullah, ada tempat yang sebaliknya tempat yang paling dibenci adalah pasar-pasarnya. Tentu bukan kita dilarang ke pasar, tapi ini adalah spirit bagi kita bahwa pasar itu harus kita jadikan wahana seperti masjid, supaya pasar itu tidak menjadi tempat maksiat, tempat transaksi yang tidak benar. Karena tidak mungkin Rasulullah melarang ke masjid kepada para sahabat, padahal sahabat-sahabat adalah orang-orang yang menguasai perdagangan. Kita masih lihat bagaimana Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan adalah para sahabat-sahabat yang menguasai pasar. Namun pasar di tangan para sahabat ini menjadi pasar-pasar yang menegakkan ketakwaan. Pasar-pasar yang menjadi sarana untuk, ini adalah tanggung jawab kita. Bagaimana menyebut pasar dan masjid dalam dua hal yang bersamaan. Ini menunjukkan bahwa bagaimana kita pun dapat memberikan spirit pasar dengan spirit masjid. Kemudian yang keempat, Rasulullah bersabda, membangun masjid sama dengan membangun rumah di surga. Rasulullah bersabda dalam satu hadisnya yang artinya, barang siapa yang membangun masjid dengan ikhlas karena Allah, maka Allah akan membangunkan baginya yang serupa dengannya di surga. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini adalah dorongan bagi mereka untuk senantiasa memakmurkan masjid dalam arti yang fisik. Kemudian yang kelima, hadirin, kemuliaan dan keistimewaan masjid adalah
bahwa masjid adalah menjadi saksi tempat orang-orang yang beriman. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, jika kamu, kata Rasulullah, melihat orang yang rajin mendatangi masjid, maka persaksikanlah ia adalah sebagai orang-orang yang beriman. Artinya bahwa membangun masjid atau memakmurkan masjid adalah menjadi ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian keutamaan yang lain, Rasulullah SAW bersabda bahwa masjid akan menjadi tempat yang dapat memberikan lampu penerang dalam kubur-kubur orang-orang yang mendatangi. Rasulullah SAW bersabda, inna mamlu'atan dhulumatu ala ahliha wa inna Allah azza wa jalla yunawwiruha lahum bisolati alaihim hadhil kubur. Sesungguhnya kuburan ini penuh kegelapan bagi penghuni-penghuninya, tetapi Allah meneranginya untuk mereka dengan doaku buat mereka. Hadis ini mengisahkan pernah suatu ketika di Madinah ada seorang wanita yang setiap pagi rajin menyapu halaman masjid. Kemudian beberapa saat Rasulullah tidak pernah melihat lagi wanita itu, sehingga Rasulullah bertanya kepada sahabat, kemana wanita yang sering membersihkan masjid itu? Para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya dia telah meninggal. Rasulullah sambil masam mengatakan, mengapa kamu tidak memberitahukan kepadaku? Kemudian Rasulullah meminta untuk ditunjukkan kuburan wanita yang suka membersihkan masjid itu. Kemudian Rasulullah mendatangi kuburannya, lalu sholat di atasnya, sholat jenazah, kemudian juga mendoakannya. Sehingga Rasulullah bersabda tadi bahwa Allah akan menerangi kuburan orang-orang yang senantiasa sholat di masjid dan mendapatkan doa-doa dari orang-orang yang sholat. Jamaah rahimakumullah. Kemudian tentu keutamaan yang lain adalah bahwa masjid adalah tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah, dan bagi mereka yang mendatanginya, memakmurkannya, Allah menjamin dengan ampunan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, barang siapa berwudu untuk sholat, lalu dia menyempurnakan wudunya, kemudian dia berjalan menuju sholat fardu, lalu dia sholat bersama manusia, yaitu bersama di masjid, niscaya Allah ampuni dosa-dosanya. Inilah hadirin keutamaan yang dijanjikan oleh Rasulullah bagi mereka yang senantiasa memakmurkan masjid-masjid. Kemudian keutamaan yang lain yang sering kita dengar juga, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakan orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, salatul jamaah afdalu min salatil fati bisab'in wa isrina darajat. Bahwa salat berjamaah tentu di masjid adalah lebih utama dari salat sendiri. Rasulullah dan para sahabat telah mencontohkan hampir selalu salat fardu di masjid. Namun salat sunnah memang para sahabat dan Rasulullah sering di rumah, tapi salat fardu hampir tidak pernah absen untuk melaksanakannya berjamaah di masjid. Kemudian keutamaan yang lain hadirin, bahwa ibadah di masjid atau orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid akan dijamin oleh Allah termasuk orang-orang yang kelak akan mendapatkan naungan di yaumil mahsyar,
ketika tidak ada yang mampu memberikan naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, sab'atun yudhillihumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillah. Wa fihi warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid idza kharaja minhu hatta ya'udu ilaih. Ada 7 golongan yang kelak akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari yang tiada yang mampu memberikan naungan kecuali Allah. Di antaranya 7 golongan itu adalah, yaitu seorang yang senantiasa hatinya terikat dengan masjid. Ketika dia keluar hingga dia kembali ke masjid lagi, hatinya selalu terikat oleh masjid, akan menjadi jaminan seseorang nanti akan mendapatkan pertolongan dan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian keutamaan yang lain bahwa masjid akan menjadikan orang-orang yang memakmurkan dan yang memuliakannya. Dia akan mendapatkan derajat yang bertingkat dan juga bahkan dia akan mendapatkan pahala sebagai seorang mujahid. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang artinya barang siapa datang ke masjidku ini tidak lain kecuali untuk mempelajari kebaikan dan mengajarkannya, maka dia bagaikan mujahid di jalan Allah. Sedangkan yang datang untuk selain itu, maka bagaikan orang yang cuma melihat-lihat saja. Jamaah rahimakumullah, keutamaan dan kemuliaan inilah yang diimplementasikan di dalam kehidupan dan perjalanan kehidupan Rasulullah dan para sahabat. Di dalam salah satu bukunya, Profesor Quraisy Shihab mencatat atau menulis bahwa ada 10 fungsi utama masjid. Yang pertama, sejak zaman Rasulullah dan para sahabat, masjid berfungsi yang pertama adalah sebagai tempat melaksanakan ibadah, khususnya ibadah salat. Yang kedua adalah bahwa masjid menjadi tempat-tempat konsultasi dan komunikasi masalah-masalah ekonomi, masalah sosial, dan masalah budaya. Yang ketiga, masjid juga menjadi tempat pusat pendidikan, sehingga Rasulullah pada masa di Madinah datang ke masjid tidak hanya kaum laki-laki, tapi juga kaum wanita, kemudian juga bahkan anak-anak. Mereka semua mendapatkan pelajaran dan pendidikan melalui masjid. Kemudian yang keempat, masjid adalah tempat santunan kegiatan sosial. Yang kelima, Rasulullah juga telah menjadikan masjid sebagai tempat latihan militer dan persiapan menuju peperangan dan pulang dari peperangan. Kemudian yang keenam, masjid pada masa Rasulullah juga telah menjadi sarana tempat untuk pengobatan dan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial lain. Kemudian yang ketujuh, masjid atau fungsi masjid adalah juga menjadi aula dan tempat untuk menerima tamu. Bahkan ini dilakukan sampai dengan era zaman Khalifah Umar bin Khattab. Ketika menerima tamu selalu di masjid. Bahkan hatta tamunya itu adalah bukan orang-orang muslim. Kemudian yang kesembilan, masjid pada masa itu adalah tempat untuk perdamaian dan pengadilan terhadap sengketa yang terjadi di kalangan muslim. Masjid telah menjadi tempat untuk mengadili persoalan-persoalan sampai dengan era Umar bin Khattab, dan baru pada era Khalifah Utsman bin Affan maka pengadilan dipindahkan di tempat tertentu, tentu karena banyaknya pasal. Dan yang ke-10, bahwa masjid telah berfungsi menjadi tempat-tempat penerangan dan pembelaan agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, fungsi ini tidak hanya terjadi pada masa Rasulullah, tidak hanya terjadi pada masa Khalifah Ar-Rasyidin, tapi juga terjadi pada masa-masa para tabi'in. Dan tentu saja ini adalah mencontohkan kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang menjadi penerus dalam memakmurkan masjid. Tentu pada saat seperti sekarang, karena ada kondisi, tentu kita tetap tidak boleh melupakan masjid, namun dengan kaidah dan cara-cara yang dimungkinkan. Moga-moga
kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yang membutuhkan masjid, bukan masjid yang membutuhkan kita. Karena kita ingin mendapatkan derajat, ingin mendapatkan pahala, ingin mendapatkan kemuliaan, ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warḍa 'anil khulafa'ir rasyidin alladziina qadaw bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'ati ajmain wa an tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya wadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر والفتن والطاعون والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.